Hari ini kita akan membahas tentang himpunan terbatas, di mana bagian dari himpunan terbatas itu adalah supermum dan infimum. Pada kalkulus 1 kita sudah belajar tentang supermum. Kita sudah belajar tentang himpunan terbatas. Jadi sekarang kita akan belajar apa itu supermum dan infimum. Nah, definisinya yang pertama adalah kalau saya punya himpunan A subset dari R dan A itu tidak kosong, dikatakan terbatas ke atas atau upper bound jika ada satu bilangan real yaitu K, sedemikian sehingga A itu kurang dari sama dengan K, di mana A-nya itu adalah himpunan dari A atau elemen ya. A adalah elemen dari A. Nah, maka karena A kurang dari K, K itu disebut sebagai batas atas dari himpunan A. Misalkan seperti ini. Jadi uh, ini adalah bagian dari himpunan A. Kemudian ini adalah A kecil yang merupakan elemen dari A. Dan ada K yang subset, sembarang K subset dari bilangan real. Ingat bahwa A juga itu adalah subset dari bilangan. Jadi bilangan real ini boleh dari sini sampai ke sana. Ya. Sehingga K itu disebut sebagai batas atas. Nah, sedangkan kalau batas bawah itu sebaliknya. Jadi kalau batas bawah saya punyai L ya, elemen dari R, tapi L-nya itu kurang dari sama dengan A. Jadi L itu bisa sama-sama dengan A, bisa juga dia kurang dari. Maka L disebut sebagai batas bawah. Dan definisi yang ketiga adalah jika A subset dari R dikatakan terbatas, jika A terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Jadi dua-duanya kalau dia terbatas, maka dia adalah terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Kita sudah belajar tentang batas atas, himpunan terbatas yang mempunyai batas atas dan batas bawah. Nah, kita kembali ke gambar yang tadi ya. Kalau saya punyai ini adalah himpunan um, ya A subset dari R. Kemudian ini adalah A titik A ya. Kemudian nah titik A ini kan ada K1, K2. Jadi kalau saya punya begini nih. Di sini ada A kan. Kemudian di sini ada K. Nah, di sini juga pasti ada K1, beberapa batas atas. K1, K2 ini juga merupakan batas atas ya. Nah, tetapi dari gambar sini kita lihat bahwa ternyata K itu kurang dari K1, kurang dari K2 dan seterusnya, ya kan? Ini. Tapi K1 ini kan lebih kecil daripada K2. K2 ini lebih kecil daripada K3. Nah, dari kedua bilangan ini mana yang paling kecil? Yang paling kecil itu adalah K1. Maka jika A itu adalah himpunan terbatas ke atas, maka A mempunyai batas atas terkecil. Nah, batas atas terkecil yang dimaksud adalah yang ini, K1. Ya, nih. Jadi, K1 itu disebut sebagai batas atas terkecil atau supermum dari himpunan A. Maka didefinisikan K1 sama dengan sub A. Nah, sekarang kita kembali kepada gambar yang kedua. Kita punya gambar yang kedua. Ini adalah himpunan A. Himpunan A itu adalah subset dari R. Kemudian kita punya di sini adalah A-nya. Ini ada A terbatas ke bawah. Berarti di sini ada batas bawah. Adalah L. Ya kan? Ini batasnya nih. Nah, di bawah sini kan ada batas, ada batas, ada batas, ada batas lagi. Jadi, L itu adalah batas bawah, ya, dikatakan maka terdapat L1, L2, dan seterusnya elemen R. Yang berakibat apa? Nah, kalau kita lihat dari gambar, yang berakibat, ya, L2 kurang dari
L1. L1-nya kurang dari sama dengan L, sedangkan L-nya kurang dari sama dengan A. Ya kan? Nah, L1 ini bilangan lebih besar daripada L2. L2 lebih besar daripada L3 dan seterusnya. Nah, sehingga dikatakan bahwa A itu terbatas ke bawah. Ya kan? Dan mempunyai batas bawah apa? Batas bawah terbesar. Kenapa? Yang disebut sebagai infimum. Nah, batas bawah terbesar itu yang mana? L1. Jadi L1 itu adalah infimum dari himpunan A. Kenapa kalau L1? Apakah L2 itu batas bawah? Iya batas bawah, tapi dia bukan batas bawah terbesar. Karena yang terbesar itu adalah L1. Saya? Oke. Kita masuk pada teorema. Oke, teorema berikutnya ya. Sama seperti itu ya. Jika saya punya ini, nah, kalau teoremanya berbunyi seperti ini ya. Jika AB elemen subset dari R dan terbatas, maka supremum A tambah B kurang dari supremum A tambah supremum B. Yang kedua, infimum A tambah B itu ada lebih dari atau sama dengan infimum A tambah infimum B. Ya. Nah, berarti bukti yang pertama, kita ambil saja misalkan apa? S1 itu sama dengan supremum A, S2-nya sama dengan supremum B ya. Ini kita misalkan ya. Sehingga karena untuk setiap kita ambil A elemen A, maka dia akan berlaku. Ini kan supremum A ya, berarti bahwa A selalu kurang dari M1. Betul kan? Ingat gambarnya, kalau saya punya ini tadi, di sini adalah A, di sini adalah K, di sini adalah K1. Ini K1 adalah supremum. Ya kan? Berarti dia selalu bawa kurang dari K1. Nah, S1 kok salah, sorry. Nah, maka berarti A itu adalah kurang dari atau sama dengan S1 karena S1-nya adalah supremum A. Saya ini yang contoh yang tadi. Nah, kemudian untuk setiap B elemen himpunan B pasti berlaku B itu kurang dari S2. Saya, nah, sehingga A tambah B, ingat bahwa A tambah B itu adalah subset dari elemen dari A tambah B, himpunan, ya. A tambah B, ini A-nya itu di dalam himpunan A ini ada supremum A-nya ya, adalah S1. Berarti A selalu tambah B, ini dia A tambah B kurang dari
S1 tambah S2 ini kan. Ini kalau dibuatkan, ini A tambah B pasti kurang dari ini. Saya. Nah, sehingga supremum dari A tambah B ya, itu kurang dari S1 tambah S2. Nah, S1-nya itu apa? S1-nya adalah supremum A, S2-nya adalah supremum B. Jadi, supremum A tambah B. Saya ini kan A tambah B, jadi supremum dari ini A-nya adalah A kurang batas bawah, jadi supremum dari A tambah B itu pasti kurang dari supremum A tambah supremum B. Sejalan dengan bukti yang kedua ya. Anda bisa buat bukti yang kedua itu tugas ya. Tapi buktinya tidak terlalu susah ya. Anda tinggal misalkan saja L1-nya adalah infimum, L2-nya adalah infimum B. Ya, dan seterusnya.